Selamat datang di channel Money Seed. Hari ini kita akan membahas sebuah isu yang belakangan kembali menggema di ruang publik, referendum Aceh. Isu ini muncul setelah beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto mengusulkan referendum Aceh dan Papua Barat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres. Klaim itu dilengkapi dengan potongan video yang seolah-olah memperlihatkan PBB menanggapi permintaan tersebut. Namun, benarkah isu referendum Aceh ini semakin menguat? Atau jangan-jangan hanya kabar bohong yang sengaja dipelintir? Mari kita telusuri bersama. Untuk memahami kontroversi ini, kita perlu menengok kembali sejarah Aceh yang panjang dan penuh dinamika. Sejak masa kolonial, Aceh dikenal sebagai daerah yang keras melawan kekuasaan asing. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda berlangsung puluhan tahun, menjadikannya salah satu catatan terpanjang dalam sejarah perjuangan di Nusantara. Sikap keras ini juga terlihat dalam relasi Aceh dengan pemerintah pusat setelah Indonesia merdeka. Sejak awal, Aceh merasa memiliki identitas yang khas, baik dari sisi budaya, agama, maupun sejarah perjuangan. Ketidakpuasan semakin membesar ketika eksploitasi sumber daya alam, terutama gas dan minyak, dinilai tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyat Aceh. Situasi inilah yang mendorong lahirnya Gerakan Aceh Merdeka atau GAM pada 19 yang kemudian berjuang lewat jalur bersenjata untuk menuntut kemerdekaan dari Indonesia. Konflik berkepanjangan antara GAM dan pemerintah Indonesia menimbulkan ribuan korban jiwa dan penderitaan yang panjang bagi masyarakat sipil. Di tengah konflik tersebut, pada akhir 1980-an hingga awal 2000-an, Gerakan Sipil Aceh mulai menguatkan tuntutan referendum. Salah satunya adalah SIRA, Sentral Informasi Referendum Aceh, yang mampu menggerakkan jutaan massa turun ke jalan. Tuntutan mereka sederhana, rakyat Aceh diberi kesempatan menentukan nasib sendiri melalui mekanisme yang diawasi internasional. Sama seperti yang diberikan kepada Timur Timur pada 1999. Referendum Timur Timur yang menghasilkan kemerdekaan memang memberi inspirasi besar bagi rakyat Aceh. Pada masa itu, kata referendum menjadi simbol perlawanan dan harapan baru. Namun, momentum tersebut akhirnya mereda setelah terjadinya bencana tsunami pada 2004. Musibah besar yang menewaskan lebih dari 170.000 orang di Aceh membuka jalan baru bagi proses perdamaian. Setahun kemudian, pada 2005, ditandatangani perjanjian damai di Helsinki antara GAM dan pemerintah Indonesia. Perjanjian ini menjadi titik balik sejarah Aceh. GAM sepakat menghentikan perjuangan bersenjata, sementara pemerintah memberikan otonomi khusus yang luas, termasuk hak membentuk partai politik lokal, pembagian hasil sumber daya alam yang lebih besar, serta dana perimbangan khusus yang nilainya triliunan rupiah setiap tahun. Sejak saat itu, isu referendum yang sebelumnya lantang disuarakan perlahan mereda. Aceh memasuki era politik baru di mana aspirasi masyarakat bisa disalurkan melalui jalur demokrasi lewat partai lokal dan pemilu. Meski tentu saja, tidak semua masalah selesai dalam sekejap. Tantangan pembangunan, kemiskinan, dan ketimpangan masih ada. Tapi secara politik, tuntutan referendum tidak lagi menjadi agenda utama di tingkat nasional maupun internasional. Lalu, bagaimana dengan isu yang beredar baru-baru ini? Pada Agustus 2025, media sosial ramai dengan klaim bahwa Presiden Prabowo mengusulkan referendum Aceh dan Papua Barat kepada Sekjen PBB. Klaim ini diperkuat dengan video yang memperlihatkan Antonio Guterres berbicara seakan menanggapi isu referendum. Banyak orang yang langsung mempercayainya, mengingat sejarah Aceh yang memang pernah identik dengan referendum. Namun, setelah ditelusuri, ternyata kabar ini tidak benar alias hoax. Faktanya, memang benar Presiden Prabowo pernah bertemu dengan Sekjen PBB. Pertemuan itu terjadi pada November 2024 dalam rangka konferensi tingkat tinggi G20 di Brasil. Tapi isi pembicaraan sama sekali tidak ada hubungannya dengan referendum Aceh ataupun Papua Barat. Topik yang dibahas adalah isu keamanan pangan, upaya pengentasan kemiskinan,
perlindungan hak asasi manusia dan krisis kemanusiaan di Palestina. Tidak ada satupun kalimat mengenai referendum. Lalu bagaimana dengan video yang beredar? Setelah diteliti, potongan video itu ternyata berasal dari tahun 2019. Saat itu, Antonio Guterres berbicara dalam peringatan Hari Kesehatan Mental Dunia. Video lama tersebut kemudian dipotong dan dipelintir sedemikian rupa, sehingga tampak seolah-olah Guterres sedang menanggapi isu referendum Aceh. Inilah contoh nyata bagaimana sebuah rekaman lama bisa dipakai untuk membangun narasi palsu. Media arus utama, termasuk Antara dan Suara.com, langsung melakukan verifikasi fakta. Hasilnya jelas. Kabar tentang usulan referendum Aceh adalah hoax. Tapi meskipun sudah diklarifikasi, narasi semacam ini tetap cepat menyebar dan memicu perdebatan. Hal ini menunjukkan bahwa isu referendum masih menjadi topik sensitif, mudah dipakai untuk menggiring opini, dan seringkali efektif menciptakan kegaduhan politik. Mengapa hoaks semacam ini bisa muncul dan langsung viral? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, faktor sejarah. Aceh memang pernah punya pengalaman menuntut referendum. Memori kolektif itu masih ada, sehingga ketika isu referendum dihubungkan kembali dengan Aceh, publik langsung mudah percaya. Kedua, faktor politik. Isu referendum bisa dipakai sebagai alat untuk mengganggu stabilitas politik atau merusak citra pemerintah. Ketiga, faktor sosial ekonomi. Masih adanya masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan di Aceh membuat masyarakat mudah terpancing ketika ada narasi bahwa Aceh tidak diperhatikan pusat atau Aceh seharusnya bisa menentukan jalan sendiri. Padahal, jika kita lihat kondisi sekarang, Aceh tidak berada dalam pengawasan PBB. Status otonomi khusus masih berlaku, alokasi dana khusus dari pemerintah pusat tetap berjalan, dan partai lokal masih punya ruang dalam politik Indonesia. Tantangan terbesar Aceh hari ini bukan referendum, melainkan bagaimana memanfaatkan otonomi khusus itu untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Dana besar yang masuk setiap tahun seharusnya bisa dikelola lebih baik untuk membangun infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan. Dari sini kita bisa melihat bahwa isu referendum yang ramai belakangan ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai alat politik ketimbang kenyataan faktual. Hoax seperti ini berbahaya karena bisa mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus memicu ketegangan yang sebenarnya tidak perlu. Jadi, apakah benar isu referendum Aceh semakin menguat? Jawabannya jelas, tidak. Fakta menunjukkan isu ini hanyalah kabar bohong yang dipelintir dengan video lama. Aceh tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan status otonomi khusus yang unik dan terus berjalan hingga sekarang. Tidak ada pengawasan PBB dan tidak ada agenda resmi referendum. Namun, satu pertanyaan tetap menggantung. Mengapa isu referendum Aceh selalu muncul kembali dari waktu ke waktu? Apakah karena ada luka sejarah yang belum sembuh, masalah ekonomi yang belum teratasi, atau justru ada kepentingan politik tertentu yang sengaja meniupkan isu ini? Itulah pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian melihat isu ini sekadar hoax musiman, atau tanda bahwa masih ada pekerjaan rumah besar di Aceh yang harus segera diselesaikan? Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya hanya di channel Money Seed.